Langsung aja kita ke Pak Fat Aliansyah dulu ya, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas. Selamat pagi Pak Fat. Pagi, Yul. Pagi, my friends. Selamat Ya, pagi semuanya ya. Hari ini kita mau bahas saham grup Bakri ya Pak ya. Ada berita ya. apa sih Pak? Terus apa bisa jadi watchlist kita juga nih hari ini untuk saham Bakri ini? Gimana Pak? Silakan. Oke, my friends. Jadi ketika pasar seperti ini, memang mungkin belum sepenuhnya tanda kutip pulih ya, kalau kita boleh bilang. Kita harus cari nama-nama yang memang dia bukan market cap yang paling besar, tapi memang punya potensi pergerakan. Bisa dari sisi corporate action, bisa jadi emang ada hal yang ditunggu sama emiten atau dari sisi pasar. Nah, kita coba akan bahas salah satu yang mungkin kalau kita lihat polanya membaik ya, momentumnya menjadi positif itu dari grup Bakri, tapi memang kita agak selektif beberapa nama yang kita bahas di hari ini. Itu ada BRMS, ada Bumi, dan juga ada Dewa. Nah, ini kita coba kasih lihat dari perspektif yang lain ya friends, semoga bisa kasih insight baru. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, memang kalau BRMS kan relate banget ya sama pergerakan harga emas. Kita sering banget dengar berita bahwa produksinya meningkat signifikan. Bumi Resources juga kita sering dengar mengenai produksi batu bara dan yang lainnya, dan juga Dewa itu salah satu kontraktor besar lah ya kalau kita boleh bilang yang berhubungan dengan batu bara. Nah, tapi untuk yang Bumi Resources sama Bumi Resources Mineral, kita mau coba angkat lagi sentimen yang mungkin saja bisa terjadi. Ini kita boleh bilang probabilitasnya ada ya. Jadi bukan hanya mengira-ngira, tapi probabilitasnya ada, yaitu naik dari sisi MSCI Index nih. Jadi kalau misalnya kita dengar my friends, beberapa waktu terakhir ini kita sering banget mendengar bahwa saham-saham itu tendensinya bisa mengalami pergerakan yang positif ketika dia berpotensi masuk ke dalam indeks MSCI atau dia naik levelnya dari yang mungkin MSCI small cap masuklah ke MSCI yang mid cap tuh market cap lebih besar ya. Nah, jadi kalau misalnya jadi pertanyaan adalah berarti BRMS sudah masuk dong ke MSCI atau belum? Sebenarnya BRMS dan Bumi ini sudah masuk ke MSCI. Nah, ceritanya ada di mana? Ini coba saya share terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misalnya sudah terlihat ya di sini tampilannya, ini adalah fact sheet-nya MSCI Indonesia Small Cap Index, di mana kalau misalnya kita perhatikan total indeks ini penggeraknya itu ada 51 saham ya yang menjadi konstituennya, di mana dari top 10 constituents-nya, di mana 10 saham ini itu weightings ke indeksnya sekitar 34,25%. Jadi saya ulangin lagi. Jadi total di indeks ini tuh ada 51 saham ya. Dan dari 10 besar penggerak dari indeks tersebut itu 34,25% itu direpresentasikan sama 10 saham ini. Ini berdasarkan data 31 Desember 2024. Jadi masih legit ya, masih benar-benar fresh from the oven nih my friends. Terus kalau misalnya my friends perhatiin, nomor 1 itu ada nama Bumi Resources Minerals nih di sini nih. Jadi memang si BRMS itu sudah masuk ke MSCI, tapi yang small cap index dengan bobot 4,97%. Dan Bumi Resources pun juga sama, dia sudah masuk juga di small cap index, tapi bobotnya lebih kecil dari BRMS sebesar 3,33%. Sisanya my friend bisa perhatiin ya nama-nama yang mungkin kita sering dengar juga di indeks ya, atau mungkin sering kita bahas juga. Tapi yang menjadi cerita positif, berpotensi menjadi cerita positif berikutnya adalah mungkin nggak salah satu atau mungkin salah dua dari saham-saham ini masuk ke indeks yang lebih besar nih market cap-nya. Jadi kalau dilihat dari sisi pergerakan, dilihat dari sisi likuiditas yang terus meningkat beberapa waktu terakhir ini, salah satu nama seperti Bumi Resources Minerals mungkin sangat mungkin sekali dia masuk nih ke indeks yang lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya adalah indeks apa sih yang menjadi lanjutannya setelah si small cap index ini? Jadi selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, ini adalah yang isinya mid cap sama large cap nih, kalau MSCI Indonesia Index. Di mana 10 besar saham-sahamnya, di mana ini total konstituennya itu ada 20 saham ya. Jadi kalau misalnya kayak ISG ada 800 saham lebih atau 900 saham lebih, kalau ini hanya 20 saham, di mana 10 besarnya itu merepresentasikan 85% indeksnya ini. Jadi kalau boleh dibilang indeks ini ya mostly digerakin sama 10 saham ini nih. Ada BCA, BRI, Bank Mandiri, Telkom, Astra, Goto, dan yang beberapa nama yang sangat sering kita dengar namanya. Dan kalau my friends perhatiin, bobotnya ini beda nih. Kalau
misalnya di ISG bobotnya BCA nggak sebesar ini, tapi kalau di sini BCA paling besar 29,45% dan seterusnya. Nah, ini memang yang lagi pasar tunggu apakah mungkin salah satu salah dua dari grup Bakri seperti BRMS atau Bumi, tapi kandidat terbesar kayak seperti BRMS bisa nggak dia masuk nih ke posisi di indeks mid cap sama large cap ini nih. Karena kalau sampai masuk, apa sih sebenarnya keuntungannya? Jadi kalau misalnya dia masuk ke indeks yang small cap, berarti pengelola dananya tersebut adalah fund-fund atau boleh dibilang produk seperti kayak reksadana yang memang dana kelolaannya tidak sebesar yang mid cap sama large cap gitu ya. Jadi misalnya contoh kalau yang small cap, contoh ya, dana kelolaannya misalnya 500 miliar gitu misalnya. Nah kalau yang large cap sama mid cap bisa 1 triliun, bahkan bisa 10 triliun, bahkan lebih. Ini kalau misalnya kita ambil contoh. Jadi skalanya jauh lebih besar. Jadi ketika nanti seandainya benar dia bisa masuk ke indeks yang lebih besar, otomatis flow-nya dana yang masuk ke saham ini akan luar biasa signifikan. Nah ini yang kenapa bisa dibilang bisa menjadi momentum yang bisa menjadi momentum positif buat si BRMS itu sendiri. Jadi kalau dilihat antara Bumi sama BRMS, kemungkinan besar yang punya probabilitasnya itu masuk atau naik level itu dari si BRMS itu sendiri. Oke, itu kalau misalnya kita dari si BRMS dan juga Bumi. Nah, selanjutnya kalau misalnya grup Bakri selanjutnya itu ada dari Dewa. Dimana kalau misalnya kita lihat berita beberapa waktu terakhir ini, Dewa itu lagi mau menggelar RUPS LB, di mana agendanya adalah mengkonversi utang 1,1 T. Jadi ini inline nih sama tadi Yuli cerita kan, bahwa Dewa itu mau konversi, jadi di mana private placement ini melibatkan ada PT Madani Kalatan Nusantara dan juga PT Andesti ya tadi ya, atau disingkat ATP. Di mana kalau misalnya saat ini mereka adalah akan dikonversi menjadi pemegang saham. Nah, saya mau jelasin dari sisi risiko terlebih dahulu nih, my friends nih. Jadi sebenarnya berita ini bukan berita hal yang baru ya. Jadi di akhir tahun 2023 berita ini sempat mencuat juga di market, tapi ketika ini tidak jadi beritanya, alhasil sentimennya menjadi negatif. Jadi my friends harus perhatiin, ketika ada suatu emiten mau melakukan aksi korporasi, tapi akhirnya nggak jadi bukan karena manajemennya, tapi karena waktu itu OJK bilang minta penjelasan lebih lanjut atau informasi lebih lanjut, itu biasanya akhirnya jadi mundur tuh. Nah kalau jadi mundur, akhirnya jadi uncertainty, biasanya kalau kayak begitu, marketnya jadi nggak suka, sentimen jadi negatif sementara. Nah ini menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan, kalau seandainya sampai misalnya ada perubahan data, ada permintaan data baru lagi, ini yang bisa membuat salah satunya jadi sentimen negatif. Nah, apa sih dari sisi positifnya? Dari sisi positifnya yang mesti diperhatikan adalah sebenarnya kalau tadi saya coba cek laporan keuangannya si Dewa ini sendiri dengan adanya, sebentar ya saya kasih dulu. Nah ini my friends, jadi kalau misalnya tadi saya coba cek secara laporan keuangan ya kan kalau dengan dikonversi hutangnya, alhasil hutangnya jadi hilang kan, yang tadinya mungkin menjadi kewajiban yang harus dibayarkan berpotensi mengganggu cash flow ke depannya, atau yang hutangnya bersifat ada bunganya itu bisa mengurangi jumlah laba bersihnya. Ini kalau saya lihat sih hutangnya di hutang usaha ya. Jadi seharusnya sih saya belum cek secara detail, seharusnya sih nggak ada hutang bunga, tapi saya belum cek secara detail, koreksi kalau saya salah. Tapi yang jelas jumlah hutang ini ke depannya akan berpotensi membuat cash flow-nya akan lebih baik. Karena tidak ada kewajiban untuk bayar apalagi skala 1,1 T. Jadi 1,1 T ini kalau kita lihat dari total hutangnya si Dewa per 30 September 2024 dan ini sudah diaudit ya. Ini terlihat bahwa 1,1 T itu tergolong sangat signifikan nih. Jadi mungkin sekitar 25% lebih ya dari total keseluruhan hutang dia miliki. Dan ini harusnya berpotensi membuat balance sheet-nya atau neraca itu lebih bagus, lebih slim. Tapi yang memang menjadi menarik adalah tadi saya coba cek nih Yul dan juga my friends, sebenarnya kan secara debt to equity ratio kalau saya masukkan semua hutangnya, bukan hutang yang berbunga aja ya, saya masukkan semua hutangnya terhadap ekuitasnya itu rasio sekitar 1,1 sekian lah ya. Jadi kalau boleh dibilang DR-nya tuh nggak terlalu besar-besar banget gitu loh. Dengan adanya dikonversi sebenarnya debt to equity ratio-nya berkurang, tapi memang
tendensi dia untuk segera untuk melakukan konversi itu kalau dilihat tuh memang, oh sebenarnya sih masih cukup sehat lah neracanya. Nah ini yang akhirnya menimbulkan spekulasi, wah jangan-jangan atau mungkin ada investor strategis baru. Nah ini yang sebenarnya kalau dilihat menjadi salah satu potensi narasi positif buat si Dewa, meskipun kalau kita lihat harga konversinya lebih rendah nih daripada harga pasarnya, tapi pasar itu menunggu kalau seandainya dengan adanya aksi korporasi ini harusnya akan ada aksi lanjutan lagi nih my friends sih. Entah nanti dia akan ekspansi lebih agresif lagi kah, atau ada agenda lain lagi ya. Ini yang akan menjadi salah satu hal yang ditunggu sama pasar. Nah, beberapa saham tadi, my friends mesti perhatiin ya, itu yang dua tadi terkorelasi dengan pergerakan indeks, terlepas memang fundamental terus membaik ya. Dewa pun juga kalau misalnya kita lihat ini sangat kuat sekali dengan aksi korporasi. Jadi resikonya kalau diperhatikan ya my friends, tapi kalau buat trading sejauh ini sepertinya momentumnya lagi positif. Nah, untuk tahu momentum lagi positif atau enggak, saya serahkan ke Bapak Iwan untuk memperlihatkan secara nyata seperti apa. Silakan Wan, kira-kira gimana chartnya Bumi, BRMS, dan juga Dewa? Oke, itu dia tadi dari sisi fundamental ya, Pak. Lanjut kita ke teknikalnya nih dari Pak Iwan. Untuk saham-saham grup Bakrinya gimana? BRMS, Bumi, dan juga Dewa. Silakan Pak Satriawan. Ini rekomendasi nanti aja nih. Soalnya ada BRMS juga. Nanti boleh kita ulas dulu, baru setelah itu lanjut rekomendasi. Mantap nih, BRMS 2 kali nih. Ya, pertama ada di BRMS. BRMS masuk rekomendasi BRMS hari ini, Pak? Kemarin 2. Iya dong. Iya lagi. Oke. Kita udah ngomong Bakri panjang lebar, yang nanya tetap aja Big Banks nanti. Aduh. Oke lah. Kita BRMS dulu. Yang pertama BRMS, nih BRMS 3 hari menguat, lumayan besar ya. Sekarang lagi ketahan di resistance down channel di sekitar 432, jadi harus break di level ini. Break level ini baru bagus, berarti down channelnya patah, selesai, dan ada potensi untuk lanjut rally lagi. Next targetnya di 458, lalu size selanjutnya 505 dan 565 target rectangle-nya. Sementara supportnya itu berada di sekitar 416 untuk BRMS-nya. Lalu di Bumi sebenarnya belum kelihatan ya, bagusnya aja kemarin pas koreksi ketahan di EMA 200 di 115, jadi rebound dari level ini arahnya di 138, 154 untuk Buminya. Sementara support atau stop loss levelnya ada di 120 sampai di 113 untuk Buminya. Lalu Energi Meganya juga kemarin menguat, dekat-dekat resisten di sekitar 252 sampai 258. Jadi kalau mau bagus itu dua level itu harus break level itu next-nya last high di 270, lalu selanjutnya di 288 dan target di bottom-nya di 318. Sementara support pendeknya itu ada di sekitar 238, 236 untuk Energi. Lalu selanjutnya ada di Dewa ini menguat juga, jadi kemarin nggak sempat bikin lower low di bawah 101, jadi rebound, tapi nanti konfirmasinya itu ada di 128, jadi harus break dan maintain dari 128 baru jadi double bottom, itu arahnya kelas high di 145 dan 162 untuk Dewanya. Terus ada pertanyaan dari Sudianto, BNBR nggak masuk, BNBR kayaknya nggak liquid ya. BNBR juga bearish sendiri, jadi beda chartnya, yang lainnya itu bullish, yang ini bearish sendiri, jadi kita kesampingkan dulu BNBR-nya. Ya, silakan Yulinar. Yol, mungkin nambahin tadi karena tadi Iwan bilang pertanyaan dari Pak Sudianto BNBR nggak termasuk. Yang kita bahas di pagi hari ini itu dua saham BRMS sama Bumi itu dia ada korelasi dengan grup Salim. Nah, Dewa ini yang lagi mau ada korporasi. Nah, yang lainnya mungkin menunggu ya. Nanti kalau misalnya udah ada momentum positif lanjutan, baru akan kita bahas.